Mbah Hasyim Asy'ari ada kitab namanya At-Tibyaan, penjelasan tentang larangan memutus silaturahim keluarga, wal aqarib dan kerabat, dan yang terakhir wal ikhwan yang ketiga. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, yang kedua ini, jadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah silaturahim. Ini kayak kita begini nih. Ini kan bisa jadi di antara kita ada yang udah 2 hari nggak ketemu. Kenapa sih bilang 2 hari ya? Kemarin hari Jumat saya masih sini. Jumatan. Kalau ibu-ibu, ada nggak di antara ibu-ibu ada 2 hari nggak ketemu? 2 hari di antara ibu-ibu nggak ketemu? Ada. Seminggu? Ada. Sebulan? Ada. Berarti ketika lagi di sini ketemu itu nikmat Allah itu. Kan belum tentu kita bisa setiap hari ketemu sama teman kita ya. Belum tentu bisa ketemu sama saudara kita tiap hari. Tapi lagi kumpul begini kita ketemu, meskipun kita nggak ngobrol, kita lihat oh si anu ada ono gitu. Meskipun dia kurang sehat tapi kita lihat ada, itu namanya silaturahim. Makanya silaturahim itu amal soleh yang utama, amal soleh yang dicintai oleh Allah kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang silaturahim ada penjelasan gini. Orang silaturahim itu yang sangat dianjurkan adalah silaturahim sama orang-orang yang ahli ibadah. Tapi kalau silaturahim sama orang yang gak ahli ibadah itu disuruh hati-hati. Kan gini, nih penjelasan begini dalam hadis. Kalau katanya kita dekat bergaul sama tukang minyak wangi minimal dapat wangi. Kalau kita bergaul sama tukang elas, minimal dapat percikannya juga, gitu. Kalau kita bergaul sama tukang mancing, artinya apa? Artinya kena cipratannya juga, nurut juga, gitu. Tapi gini, kalau kita bergaul dengan orang ibadah, seminimalnya meskipun nggak sama dia, kita ngikut ibadah, gitu. Contoh nih, ibu-ibu pergi sama orang yang ahli ibadah nih. Meskipun kita romanya ogah-ogahan, kan paling kagak ngikut juga. Meskipun kita nggak seperti dia, gitu. Contoh, kita punya teman tiap hari dia membaca Al-Quran 1 juz. Berapa? 1 juz. Meskipun kita bisa baca Al-Quran juga nggak sampai 1 juz, minimal kita dapat kebaikan seperti dia. Entah mungkin apa 3 ayat, apa 5 ayat, apa 10 ayat. Tapi sekarang sih Masya Allah ya, orang baca Al-Quran ngapa udah romana jarang amat ya? Ya bener-bener nih. Baca Al-Quran udah romana jarang amat. Untung aja ada sholat wajib. Ibu-ibu, kita jujur ya. Yang namanya baca Al-Quran pakai megang kitab sekarang, pakai megang Al-Quran. Jangan orang lain, kita bisa hitung. Tuh kan, datang akhir teh. Masih bilangin. Maksudnya nih. Nyantai aja, entah sini aja nih. Bareng. Udah sekalian saya ngomong dan nih ya, biar berkelima nih. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita nggak usah orang lain dah. Kita nih secara umum, kecuali kalau anak-anak kita kali ya. Anak-anak kita kan belajar di sini kan, TPA. Kita nih, kita yang tua-tua ini, apalagi bangsa umur di atas gocap ini. Ya kalau kita rata-rata tidak segocap ini. Belum separuh abad. Ada yang udah 60-70. Nah itu kata Nabi, umur umatku antara 60-70. Kali umurnya 69 tahun 11 bulan. Tinggal sebulan lagi ya, itu kan prediksi ya. Maksud saya begini, bapak-bapak, saudara-saudara. Ini kita bicara masalah Al-Quran tadi. Kita ini memang ya direpotinnya beda lagi ya. Kita tadi saya bilang, kita untungnya ada sholat wajib 5 waktu. Kalau enggak ada sholat wajib 5 waktu, kan sholat wajib itu wajib baca Al-Fatihah minimal. Kan kita baca surat. Tapi kalau enggak sholat, ini refleksi muhasabah, introspeksi buat kita nih. Kalau enggak sholat wajib, belum tentu kita baca Al-Quran. Belum tentu. Apalagi baca Al-Quran yang pakai buku, yang pakai kitab. Ya kan kalau dulu kita baca Al-Quran pakai ini kan. Tapi saya tetap berhusnuzon. Saya tetap berbaik sangka, saya tetap berpositive thinking. Meskipun dia nggak baca Al-Quran pakai buku, nggak pakai kitab, tapi kan sekarang udah ada HP. Ya,
ada HP. Yang minimal dia nggak pakai kitab tapi dia pakai HP. Asal jangan HP isinya tentang kecelakaan aja yang kemarin itu. Masya Allah, saya terus terang aja ya, ibu-ibu, itu nggak bagus banget itu. Nggak bagus banget, nggak beretika banget, itu ngulang-ngulang nyetel tentang video orang kecelakaan kagak bagus. Dianu ya, dibuka lagi, udah begitu bukan dibuka doang, dia kirim ke orang. Di share ya, itu nggak bagus banget. Kalau beritanya nggak apa-apa, kalau beritanya namanya buat informasi. Tapi kalau kejadiannya itu nggak bagus gitu. Udah dah, kalau bicara begitu banyak banget. Tapi intinya, bapak-bapak, saudara-saudara, ini yang kedua, kata Nabi, amal soleh yang paling dicintai oleh Allah setelah beriman adalah silaturahim. Udah nih, sarana kita silaturahim. Makanya sekali lagi kita bangga ini, pagi-pagi kita udah bisa kumpul begini, kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan karena kita silaturahim, Allah semakin banyak memberikan rezeki kepada kita. Semakin banyak memberikan kesempatan kita ibadah dalam waktu bersamaan, ya kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir. Kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat amal soleh atau amal kebaikan yang dicintai oleh Allah setelah beriman, setelah silaturahim apa? Kata Nabi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini keterangan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi yang ketiga, amal soleh yang dicintai oleh Allah adalah memerintahkan kebaikan, melarang kemunkaran. Ibu-ibu, bapak-bapak, gini. Kata Mbah Hasyim ini menjelaskan hadis tadi. Jadi kalau memerintahkan kebenaran, siapa aja bisa. Bu, ngajarin kebenaran, Janin jawabnya paling kenceng. Ya, ngajarin, memerintahkan kebenaran, sopone wong iso cari wong Jawa. Kalau memerintahkan ngajarin kebenaran, siapa aja bisa. Jangankan ustadz, jangankan kiai, anak kita nih yang masih pada kecil ngajarin kebenaran bisa, bilangin kebenaran bisa. Nggak harus guru, nggak harus kiai, nggak harus ustazah. Anak-anak kecil bisa nyuruh kebenaran, ngajarin kebenaran. Tapi yang kedua ini nih yang berat. Kata Nabi yang diperjelas oleh Mbah Hasyim Asy'ari, wan nahyu anil munkar, mencegah kemunkaran. Sholat, siapa juga bisa bilang sholat. Puasa, siapa juga bisa puasa. Maksud nyuruh gitu. Makanya ada bahasa begini, nyuruh doang gitu. Nyuruh, ngajarin siapa aja bisa. Tapi mencegah kemaksiatan nggak semuanya orang bisa. Ada orang mabok nih. Ujung-ujung kita bilang gini, lu jangan mabok. Lah bahaya. Orang mabok itu kan dia kagak kenalin udah. Jangankan temennya, jangankan tetangganya, babanya sendiri dia nggak kenalin. Kan mabok itu khomer itu menutup. Jadi menutup akal. Karena menutup akal, dia nggak kenalin udah. Meskipun dia kenalin fisik babanya, tapi itu akalnya tertutup. Itu babanya udah dikejar kayak musuh. Bini bisa dikata musuh, ibu bisa dikatakan musuh. Karena udah tertutup akalnya. Makanya kata Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan, mabok itu umul fawahish katanya. Saya mau terjemahkan, umul fawahish diartikan biang keladinya kemaksiatan. Ya orang kalau udah mabuk kan akal udah tertutup. Dia nggak kenal udah orang tuanya siapa, suaminya siapa, bini siapa, anaknya siapa, dia nggak kenalin. Kemaksiatan apa juga dikerjain udah, gitu. Bahkan kalau dia lagi berbuat maksiat, dia lagi mabuk tadi, terus ketahuan orang, dia kagak demen dilihat oleh orang lain. Bisa aja tuh orang yang lihat dibunuh. Berarti kan ngerembet itu. Dia nggak kenalin, udah begitu dia bunuh, maksiatnya jalan terus. Berarti tadi intinya. Yang ketiga ini, memerintahkan kebenaran, melarang kemaksiatan itu adalah amal ibadah yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti begitu Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, ini saya ungkapkan hadis Nabi yang diperjelas oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi itu tadi ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3 amal soleh
atau amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga memerintahkan kebenaran, kemudian melarang kemaksiatan. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengamalkan hal-hal tersebut sehingga kita termasuk orang yang bisa mengikuti apa saja diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam waktu bersamaan kita akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan, itulah kajian hadis ya, dan hadis ini dikutip oleh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam salah satu kitab beliau yang namanya kitab At-Tibyan. Seperti dikumpulkan oleh Ustaz Haji Fauzan tadi, mungkin ada beberapa menit kita buka tanya jawab. Umum aja nih, bebas ya, bapak-bapak, saudara-saudara. Itu rumahnya udah panas-panas, udah jadi begitu. Ya yang, udah, karena yang itu mau bertanya boleh, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh, kalau enggak, nah ini kan ada anak-anak yatim nih. Siapa yang bisa nyimpulin hadis tadi? Kesimpulan dari hadis tadi ada 3. Siapa yang bisa nyebutin dapat hadiah 50.000. Nah, yatim yang kecilan dulu. Kalau yatim semuanya pada yatim ini. Ayo siapa? Emak-emak ini. Siapa yang bisa? Tadi ada 3 tuh. Amalan yang dicintain apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo nunjuk. Silakan nunjuk. Ari. Gak apa-apa. Tadi kan ada 3 tuh. Tadi ada 3. Ayo, siapa yang bisa? Coba Ustaz, yang perempuan coba ya, silakan. Jangan malu. Mau dapat lontong? Mau dapat lontong apa dapat duit? Andai kata salah nggak apa-apa. Silakan. Nih. Siapa ayo? Yang ingat tadi ada 3. Ajeng. Nah. Siapa yang ingat? Gibran? Hah? Oh Anto. Belum ada. Mau nanya? Bang Udin mau nanya? Ya. Ya, baik kalau beliau bukannya jawab nih. Silakan. Ya. Orang tua. Baik. Saya komunikasi dulu nih. Maksudnya orang tua yang pertama itu? Ya. Maksudnya yang orang tua kandung masih ada. Nah, ya maksudnya hartanya harta siapa? Nah, hartanya dari harta siapa nih yang meninggalnya? Oh gitu.
Ya. Makanya tadi dari awal saya bilang saya mau komunikasi dulu biar jelas. Maksudnya andai kata. Andai kata tapi bakalan iya gitu kan ya. Mati, emang saya bilang kagak. Nah itu kalau dibilang tadi andai kata tambah jelas. Andai kata beliau mati. Kalau masalah mati jangan kan beliau, kita kan bisa dibalik. Makanya ibu-ibu jelas nih. Kalau warisan itu enggak kudu yang punya harta yang mati duluan. Bisa jadi yang anak mati duluan. Makanya teorinya kan tadi begitu. Sekarang bagaimana nih kalau bapak meninggal? Gitu kan nih maksudnya ya. Oh, meskipun udah cerai dengan ibu dan sebagainya. Itu kalau masih status bapak gitu kan. Terus meninggal. Itu yang dapat harta warisan itu yang namanya anak. Gitu. Kalau bapak udah punya istri lagi. Istrinya dapat warisan. Kalau dia punya anak dapat juga anaknya. Gitu. Jadi kalau bapak tadi contoh gitu ya orang tua meninggal dah bapak itu anak dapat warisan, anaknya mau dari istri pertama maupun istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat semuanya dapat gitu. Meskipun dengan emaknya contoh dengan ibu gitu ya udah cerai udah pisah itu anak tetap. Makanya ibu-ibu kalau suami bisa jadi bekas, bini bisa jadi bekas, tapi kalau anak nggak bisa jadi bekas, apalagi orang tua. Bapak dikata bekas, lagi-lagi didepak sama bapaknya. Jadi yang bisa bekas itu suami istri doang, ya makanya tadi pas itu. Jadi kalau orang tua meninggal, bapak maksudnya nih, ya anak terus dapat warisan. Apalagi anak laki, anak laki bagiannya lebih gede ketimbang bagian anak perempuan, 2 kali lipat, ya itu intinya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ayo. Ya. Silakan. Pak RT, pakai mic Pak RT, biar warganya dengar. RT 5 nih ya. Ya terima kasih. Gini Pak Gey ya, ini kebetulan karena ada masalah warisan. Ya. Nah kalau ini gini Pak Ustadz, dia suami istri, cerai, ada anak 1. Anaknya ini pada saat nikah tidak mewalikan sama orang tuanya. Tidak diwalikan. Nah, bapaknya karena bapaknya juga nggak tahu. Tapi setelah dapat informasi dari teman-temannya, bahwa anaknya sudah menikah. Nah, yang saya mau tanyakan status pernikahan anak ini gimana? Tapi setelah ditanya dia katanya melalui pakai wali hakim. Itu yang saya mau tanya, sah atau gimana? Gitu. Karena bapaknya sampai sekarang itu tetap ya seolah-olah kayak nggak mengizinkan gitu, karena pernikahan itu tanpa sepengetahuan dia gitu. Iya. Gimana pernikahan itu? Terima kasih. Baik, gini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu. Makanya kalau anak itu disuruh hormat kepada kedua orang tua, nyebutnya kedua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tetap nyebutnya 2, berarti kepada bapak dan kepada ibu. Nah, kalau penghormatan anak itu lebih kepada ibu. Tapi kalau dalam segi hukum lebih kepada bapak. Gitu tadi. Jadi kalau dalam segi hormat ke ibu, tapi dalam segi hukum kepada bapak. Makanya andai kata ada anak nih, dipanggil sama babanya, dipanggil sama emaknya. Jadi babanya manggil, emaknya manggil. Itu bocah, itu anak memenuhi panggilan emaknya. Bapak manggil, emak manggil. Bapak cuekin dulu. Karena yang manggil emak. Jadi penghormatan itu lebih ke emak. Tapi kalau segi hukum kayak kita nih anak semua. Kan kita anak ini. Itu nasab pasti ke bapak. Gitu. Nah maksud saya nyambungnya nih korelasinya. Berarti tadi kalau anak perempuan kalau mau nikah. Sekali lagi tanda kutip nih. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu harus ada wali. Ini agak luas pembahasannya. Jadi anak perempuan kalau mau nikah, anak perempuan itu janda atau perawan kalau mau nikah kudu ada wali. Sekali lagi dalam pandangan mazhab Syafi'i. Berarti kalau ada anak perempuan janda atau perawan nikah tanpa wali nggak sah. Gitu. Nggak sah. Nah, menariknya tadi ada pandangan mazhab Hanafi. Gitu. Nah, jadi kita kan nggak kaku di ngaji fikih. Makanya kalau ngaji fikih jangan kaku.
dalam pandangan mazhab Hanafi, orang perempuan itu nikah tanpa wali boleh. Gitu, tanpa wali boleh. Cuma yang paling utama, yang paling afdol, yang paling tenang itu mazhab Syafi'i tadi. Jadi orang perempuan mau janda mau perawan nikah harus ada walinya. Gitu. Tapi kalau mazhab Hanafi nggak apa-apa. Tapi syaratnya banyak. Di antara syaratnya ini wanitanya itu wanita mursyidah. Mursyidah itu yang cerdas, yang pinter. Maksudnya begini, ini kalau kata bahasa saya nih, nggak tahu orang Lebak Bulus sama nggak. Jangan sampai ketipu, dikelecein, paham dikelecein? Klece paham dikelecein, ditipu, dikibulin, diakal-akalin, gitu. Oh perempuan hartanya banyak banget, rumahnya maaf nih, rumahnya gampang dikelecein, gampang ditipu. Nah, dia nggak pakai wali, bahaya ntar. Nah, berarti tadi itu, kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i nggak sah. Nah, tapi kalau dalam pandangan mazhab Hanafi itu boleh tanpa wali. Cuma jangan sembarangan. Biasanya pakai mazhab Syafi'i pas lempengan nikah udah kita pada mazhab Hanafi. Nah itu nggak boleh. Gitu. Makanya kayak tadi itu akan timbul fitnah. Di keluarga nih anak perempuan 3 contohnya, ketika nikah semuanya pakai wali 1 2. Nah pas ketiga nggak pakai wali, jadi timbul fitnah. Apa timbul fitnah? Wah ini berarti ada masalah nih dia. Gitu. Jadi intinya tadi Haji Budi, kalau pandangan mazhab Syafi'i nggak sah nikahnya. Karena nikah itu harus minta izin kepada bapak. Kan sampai sekarang ada kan kalau mau akan nikah minta izin pada bapak. Nah, itu nantinya berarti bermazhab Syafi'i. Tapi kalau kita dengar ada orang perempuan nikah tanpa wali, itu sah menurut pandangan mazhab Hanafi gitu ya. Itu intinya. Jadi intinya tadi itu, ini dalam kajian fikih kan, tapi masalah efeknya itu diantaranya tadi. Ya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kan tadi bicara masalah fikih nih. Kalau pandangan mazhab Syafi'i, kudu ada wali, tapi kan nggak kaku. Dalam pandangan mazhab Hanafi itu ada, maksudnya begini, biar jadi nggak kaget, nggak masalah kalau ada orang perempuan kawin tanpa wali. Cuma tadi itu efeknya aja, apa istilahnya, pengaruhnya aja. Kalau tanpa wali itu tadi kan timbul fitnah. Orang keluarga perempuan jadi kagak nyaman dan sebagainya gitu. Makanya kalau bahasa saya tambahin, jangan belagu-belagu dah gitu. Maksudnya gitu, jangan belagu-belagu. Jadi orang perempuan kalau mau nikah kudu ada wali biar kesonin nggak timbul fitnah gitu. Itu intinya ya. Baik, bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, masih ada? Silakan Haji Kasuna. Iya, iya. Ya ya, udah gini. Ini enak nih masalah nikah nih. Maksudnya begini. Jadi kalau nikah itu kan tadi kudu ada wali. Udah yang paling mantep tadi tuh, yang paling mantep, yang paling nyaman. Pokoknya kalau orang perempuan kalau nikah kudu ada wali. Udah itu yang paling nyaman. Kita bermazhab Syafi'i yang enak untuk begini nih. Makanya tadi saya bilang nikah itu enak. Maksudnya enak kenapa? Itu kalau kita berpandangan mazhab Syafi'i. Nah, masalahnya tadi ada anak mau nikah nggak mau diwaliin babanya. Ini pasti ada masalah ini. Kalau nggak ada masalah kan malah girang diwaliin babanya. Lah ini juga diwaliin babanya. Nah maksud saya begini, ini saya contoh doang nih ya, contoh doang. Bisa jadi ini anak perempuan mau nikah nggak mau diwaliin babanya. Kenapa? Babanya nggak open kemarin-kemarin. Bisa gitu kan? Nafkah kagak dikasih. Dilindungin kagak, lempengan mau jadi wali nuntut banget, mana aja lu kemarin dikata gitu anaknya. Maksud saya pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, anak mana aja, anak perempuan mana aja itu paling seneng diwali sama babanya. Tapi kalau kasus ini kan namanya kasus,
Kalau ampe ada anak perempuan mau nikah kagak mau diwaliin babanya pasti ada masalah. Tapi dalam segi hukum ya tetap harus bapaknya jadi wali. Berarti kalau gitu caranya bagaimana? Udah jadi wali doang, habis itu bubar lagi. Jadi wali doang, panggil, cari babanya. Nah, terus ya udah ngwaliin. Saya nikahkan kau, saya kawinkan kau. Nyebutnya anak perempuan saya gitu. Meskipun anak perempuan kagak demen banget. Tetap abis itu udah biarin misah. Atau yang kedua, ini solusi nih ya, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, ini solusi doang nih, jalan keluarnya. Kalau ampe ada anak, ini perempuan tadi nih, karena ada masalah sama babanya, kagak mau dinikahin babanya, maksudnya nggak mau diwalin babanya, itu babanya jangan ngotot. Paham maksud saya ngotot? Kalau ngerti, bangkeng, dia juga yang mau waliin. Kan kalau kata kita begini, jangan lempengan waliin romannya nyari banget hak gitu. Jangan nuntut banget lah, kemarin-kemarin mana kagak peduli, nggak open. Nah, caranya ada, jalan keluarnya apa? Dia wakilin orang lain. Babanya nih tahu diri, maksudnya babanya tuh paham. Nah, anaknya nggak mau. Berarti sekarang babanya waliin sama orang lain, apa istilahnya? Wakilin. Itu boleh. Hah? Wali hakim, ya atau siapa aja, mau temennya, mau saudaranya, mau keluarganya, sama kiai, apa mustaz, sama siapa aja. Atau termasuk wali hakim udah langsung. Tolong nih, nikahkan anak saya, boleh gitu. Jadi yang paling pas itu jangan maksain, karena anak kalau udah kagak mau terkacau masalahnya gitu. Berarti ya kan tadi saya bilang kan kalau nggak mau berarti ada masalah. Nah caranya solusinya apa? Udah wali apa istilahnya? Wakilin, itu boleh. Jadi babanya nih wakilin seseorang untuk menjadi wali. Dengan catatan ya harus orang laki jangan orang perempuan gitu. Jadi boleh jadi wakil wali dari bapak kandungnya, itu intinya. Kalau orang lakinya betaju aja, babanya betaju aja, jadi kacau, ya, jadi masalah. Nanti bisa jadi tuh bocah kagak mau kawin, itu intinya. Baik silakan. Ya, ini hadis Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Artinya sebaik-baiknya kamu belajar adalah tentang Al-Quran. Nah, khusus untuk Al-Quran, ibu-ibu, khusus untuk ngaji, maksudnya ngaji Al-Quran ya, itu kudu ngadepin guru langsung. Makanya kan kalau kita ngaji itu guru kita nih mulutnya, ya bibirnya, dia monyong, ya kan, jemingkem, dia belok kanan, dia belok kiri, itu kudu kelihatan. Makanya khusus baca Al-Quran itu langsung dengan guru. Nah, tapi kalau ngaji itu mau pakai apa aja boleh, langsung boleh, pakai YouTube boleh, pakai Instagram boleh, pakai apalagi Facebook boleh, mau pakai yang boleh begitu, udah apa tahu namanya itu, boleh, gitu. Nah, cuma bedanya gini, kalau kita baca, kalau kita ngaji dengan guru langsung, itu ada keberkahan silaturahimnya, ada keberkahan, ada gurunya. Tapi kalau melalui Mbah Google itu dan sebagainya itu kacau. Ntar kalau kita berpatokan kepada yang di situ aja, ujung-ujungnya yang beda dengan pemikiran yang kita baca di situ, orang kita salahin semua. Itu bedanya. Kita baca nih di YouTube dan sebagainya. Jadi kita cenderung sama ini nih, pas nih masa ini begini nih, cocok, bener. Ternyata ada yang beda, kita salahin dia. Tapi kalau udah guru kan enggak. Guru nanti kita tanya, bisa klarifikasi dan sebagainya gitu. Itu intinya begitu. Jadi dua hal. Khusus baca Al-Quran itu ngaji langsung sama guru. Terus untuk ngaji-ngaji dan sebagainya mau lewat mana aja boleh. Tapi abdolnya melalui guru langsung. Itu intinya seperti itu. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, sudah ya kajian kita. Alhamdulillah ini ngaji udah, silaturahim udah, ngopi udah. Cuma ini ibu-ibu, saya belum kelihatan piring ibu-ibu nih. Kalau piring bapak-bapak masih awet ini. Tapi asik ya, asik kan? Iya. Hah? Itu yang jadi rame. Ini bapak-bapak nih karena ada ibu-ibu, entah kalau ibu pulang dah. Habis. Udah ini anekdot aja. Baik bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini ada keberkahan dan tentu kita sekali lagi mendapatkan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitilkan niat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la 'alaina syaqiyya wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.